Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini kacau begitu kan. KPU mengatakan nobar capres cawapres ditiadakan. Ini kok aneh mereka begitu. Seharusnya adu gagasan itu adalah biar masyarakat itu tahu karena ada debat seperti itu begitu kan. Tujuannya kan ada debat biar ada gagasan, biar masyarakat itu tahu bagaimana kualitas sebagai ya calon pemimpin di situ begitu kan. Mungkin salah satunya saya katakan bahwa apakah ini Gibran takut ketahuan ya ketika nanti debat ya awak kwak 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 wow begitu kan atau apa begitu kan. Inilah menandakan kita bahwa KPU itu sudah masuk angin, Bawaslu sudah masuk angin juga begitu kan. Kenapa kok masih ada debat kalau toh pada hakikatnya masyarakat Indonesia tidak boleh nobar, tidak boleh diliput sana sini begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau hanya ditentukan oleh KPU bagaimana begitu kan. Ya, tidak ada televisi-televisi yang kemudian bisa menayangkan itu begitu. Ya, semuanya sudah dihandle oleh KPU. Ini agak sedikit kacau sih sebenarnya pada realitas perkembangan politik terkait dengan debat ini begitu. Apalagi debat cawapres sudah ditiadakan ya dengan adanya debat cawapres ya didampingi oleh capres di situ begitu. Jadi artinya bukan sendiri-sendiri. Jadi gimana untuk melihat gagasan-gagasan yang harus kita lakukan begitu kan ya, yang harus kita nilai begitu kan dari masyarakat untuk calon-calon presiden kita begitu kan. Ini kan agak kacau begitu kan. Saya kira hal-hal seperti itu agak membingungkan sih sebenarnya. Karena apa? Karena satu sisi begitu kan masyarakat ya tidak boleh nobar ya ditiadakan di situ begitu kan. Artinya ya hanya media-media KPU di situ bisa saja hanya live streaming ya. Bisa saja begitu kan dengan adanya situ tidak begitu maksimal begitu kan. Itu sangat disayangkan begitu kan. Pada kenyataannya saya menganggap bahwa wah ini apakah sudah KPU masuk angin atau apa begitu kan. Ini semakin aneh saja ini aturan debat KPU. Jadi yang ada di ruangan itu adalah ketiga pasangan ya calon. Moderator, panelis, tujuannya apa? Takut yang ada digombol katanya begitu ya. Ini komentar-komentar netizen sekali, banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi saya memandang ini kok aneh begitu kan. Apakah masih diliput oleh wartawan ya atau dari mana begitu? Katanya yang saya tahu begitu kan dari media itu hanya Bawaslu yang bisa ya melakukan itu semua begitu. Ya kalau tidak ada nobar kan ngapain juga begitu kan melihat gagasan-gagasan selama ini begitu kan ya kepada masyarakat di situ. Itu kan sayang seribu sayang begitu. Apa yang seharusnya menjadi wewenang dari masyarakat Indonesia sebagai bentuk bahwa ya gagasan-gagasan itu begitu kan. Jadi sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu terjadi ini. Nanti akan disiarkan dalam bentuk siaran tunda yang sudah diedit sehingga terlihat kalau Gibran jadi bintang dan singa podium. Sekalian aja dilarang diliput media begitu katanya ya. Aduh, ini terus gimana begitu. Takut disorakin Pak, ya bilang netral kagak berpihak. Nyatanya semua aturan yang muncul menunjukkan keberpihakan. Mungkin bahkan ya sebelum Pilpres itu sudah dimulai. Apa sih begitu kan ya? Tujuannya debat ini apa? Kalau masyarakat ya satu ya ditiadakan untuk nobar ya. Yang kedua adalah sudah seolah-olah KPU sudah masuk angin. Ditentukan oleh KPU semua begitu kan. Mending menurut saya pribadi nggak usah ada debat-debat seperti itu begitu. Ngapain juga begitu kan? Masyarakat tidak bisa melihat, masyarakat tidak bisa mendengarkan gagasan apa yang ditawarkan begitu kan ya. Baik dari salah satu calon baik dari Ganjar, Prabowo, Anies Baswedan begitu kan. Masyarakat kan tidak mengetahui begitu kalau tidak ada nobar seperti ini begitu kan. Jadi ya semoga aja bisa ada media yang bisa meliput sehingga ya masyarakat Indonesia kan sudah paham begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya kalau semua ini diatur oleh KPU, wah sedangkan KPU-nya sekarang masuk angin gimana begitu. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Yang lagi-lagi dirubah aturan debatnya ya sudah makin kelihatan ini KPU sudah tidak konsisten. Gimana dalam membuat kebijakannya yang selalu berubah-ubah aturan. Yang sudah ada begitu kan ya yang diatur dalam undang-undang KPU malah seperti ini begitu.
Jadi gimana begitu? Takut Gibran apa namanya kena begitu kan? Dalam artian disoraki begitu. Takut Gibran ya ngomongnya salah atau apa begitu kan? Kok seolah-olah ini begitu kan ya? Hanya kepada Gibran semua begitu aturan mereka begitu kan? Ini lihat saja, saya kira bahwa KPU sekarang ini sudah masuk angin begitu kan? Agak kacau begitu ya. Mari kita baca ini salah satunya ya. Dikutip dari Metro TV, Komisi Pemilihan Umum KPU membatalkan acara nonton bareng ya debat calon presiden dan wakil presiden. Ketua KPU ya RI Hasyim Asyari menjelaskan nobar tidak jadi dilaksanakan karena semua televisi akan menyiarkan secara langsung debat capres ya buatan KPU. Wah, ini ya bisa televisi akan menyiarkan langsung katanya begitu kan ya. Tapi gimana begitu kan ya terkait dengan nobar di situ begitu. Kenapa tidak sekalian ya melihat bahwa gimana dengan suatu suasana yang kemudian butuh support ya butuh apa begitu atau jangan-jangan ya takut diteriaki begitu kan ya kalau semuanya sudah ada televisi yang sudah menyiarkan di situ begitu kan ya atau terkait dengan adanya debat seperti ini saya kira itulah pada kenyataannya ya masyarakat akan mendengarkan dari televisi aja begitu kan ya tanpa melihat langsung bagaimana ya di KPU suasana itu begitu. Ya jadi agak kurang seru lah di situ. Jadi kalau semuanya dirubah kan gimana agak kacau begitu kan ya. Bahkan ya bukan hanya televisi tapi semua platform-platform yang berkaitan dengan penyiaran termasuk radio, live streaming dan segala macam semuanya diberikan akses untuk menyiarkan debat capres ya terang Hasyim Asyari ya. Di situ sudah kelihatan ya apakah nanti live streamingnya dari KPU lalu kemudian dimuat oleh televisi-televisi lain begitu kan. Ini kita baca ini. Bukan hanya televisi tapi semua platform-platform yang berkaitan. Oke, ya. Itu sudah diberitahu di situ begitu kan. Ya, sudah dikasih begitu kan ya. Enggak boleh apa namanya? Boleh ya menyiarkan langsung di situ, tapi kan inginnya kan pendukung-pendukung mereka ya ingin melihat kualitas bagaimana ya di hadapan ya para Gibran di situ, di hadapan Gibran di situ begitu. Seharusnya kan seperti itu begitu kan. Dalam artian ya debat seperti yang dulu begitu kan ya. Ada disoraki mentalitasnya bagaimana begitu kan. Itu kan lebih baik di situ begitu. Bahkan ya di satu sisi ya Hasyim ya menerangkan ya debat akan berlangsung selama 150 menit. Namun khusus yang 120 menit waktu debat akan terbagi dalam 6 segmen ya. Sudah jelas mereka. Tapi pada kenyataannya orang akan melihat bahwa ya gimana kalau tidak ada tidak ada para pendukung-pendukung mereka yang datang ya. Hanya Gibran, hanya para para calon-calon presiden di situ dan wakil presiden yang hanya di situ begitu kan. Ini kan kurang seru sebenarnya begitu kan. Tantangan kita itu berada di depan publik mereka begitu, bukan hanya mendengarkan dari TV ke TV begitu kan ya. Tapi kan pada intinya adalah masyarakat sekarang ini kan sudah lebih memahami bahwa bagaimana sih dampak yang seharusnya dari gagasan-gagasan itu. Apa yang mau disampaikan di situ begitu. Cara ngomongnya bagaimana, mentalitas di depan publik bagaimana. Kan seharusnya kan seperti itu begitu kan. Ya kalau seperti itu kan mending ya menurut saya pribadi ya nggak usahlah debat datang ke KPU, mending ya debat secara online aja begitu kan ya. Biar sama-sama aman ya. Kira-kira seperti itulah begitu. Jadi sangat-sangat disayangkan hal-hal itu terjadi begitu kan ya karena semuanya berubah-ubah di situ begitu. KPU-nya seakan-akan ini sudah mulai masuk angin begitu. Nggak tahu kenapa begitu kan. Tapi yang jelas ini ada menjadi dampak luar biasa kepada masyarakat di situ begitu. Bahkan ya segmen kedua dan ketiga ya pendalaman visi dan misi program kerja misalnya ada pertanyaan dan interaksi di antara paslon dengan paslon lainnya. Yang keempat dan kelima kata Hasyim ialah tanya jawab ya dan tanggapan. Misalnya akan ada proses interaksi, tanggapan lontaran pertanyaan dari paslon dan respon ya oleh paslon 2. Wah, ini gimana begitu kan? Mentalitasnya masih belum teruji di situ ya wajarlah kalau KPU sudah dipreteli hari ini begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.